Oke, di video keempat kali ini kita akan masuk pada lab yang keempat, yaitu use a port scanner to detect open ports. Oke, kita akan mulai dari sini objektif. Kita akan menggunakan command nmap atau kita akan menganalisis port open port dalam uh, suatu terminal. Jadi kita akan menganalisis dari situ. Introduction to TCP or UDP ports. All communication that happens over the internet is exchanged using ports. Every IP host can use two types of ports, TCP and UDP. There can be up to sampai 65.535 of each for any given IP address. Jadi semua komunikasi yang ada di internet itu biasanya menggunakan port dan terdapat dua port yang bisa digunakan itu TCP dan UDP. Nah, ini tuh service ini bisa kita connect ke internet. Jadi kita bisa membuka browser, buka email dan mengirimkan file dengan spesifik port receive information. Nah, setiap logical connection itu pasti mempunyai specific number. The port also identifies which port it must send or receive traffic through when communicating. The Internet Assigned Number Authority (IANA). Nah, di sini mungkin ada 3 bagian tuh yang non-port, itu 0 sampai 1023, register port 1004 sampai 49.000 sekian, dynamic private port dari 49.000 sampai 65.000. Nah, beberapa list common ports itu yang tadi sudah disampaikan itu merepresentasi beberapa angka. Seperti 20 itu FTP data, file transfer protocol data. 21 itu FTP control. 22 itu secure shell, SSH. 23 itu telnet, 25 itu simple mail transfer protocol, SMTP dan sebagainya. Nah, setiap logical port ini memiliki ancaman akan serangan karena hampir 75 lebih dari 75% cyber attacks itu involve just a few common ports. Itu dia menyerang beberapa port yang sering digunakan. Oke, kita akan menggunakan lab virtual machine lagi. Kita menggunakan cyber security lab VM lagi di sini. Kita akan melakukan command di terminal. Command di terminal itu yang pertama itu kita akan run nmap. Kita nmap localhost untuk mengecek apa aja yang terbuka di port atau open port di desktop kita ini. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4 port yang terbuka itu 21, 22, 23, dan 631. Nmap dong, one IP address, one host up scanningnya dalam 0, sekian detik itu berarti. Nah, the results are scan of the first 1004 TCP port. TCP port are open. Di sini yang open itu ada 21, 22, 23, dan 31. 21, 22, 23, sama 631. Ya, betul. 22, 23, dan 31 tambah ada 21. Nah, port-port ini mewakili kan tadi angka-angka. Tadi kita sebutkan ada 21, 22, 23, dan 31. Nah, di sini tadi 21 itu mewakili FTP control, file transfer protocol control. Lalu ada 22 di sini adalah sebagai secure shell, di mana ini 22 adalah sebuah secure shell SSH, di mana dia yang mengatur jalannya atau keamanannya dari remote server over the internet. Jadi dia yang mengatur segala bentuk operasi di internet. Jadi seperti kayak dia menggunakan beberapa komponen seperti kriptografi dan juga dia menginskripsi semua komunikasi dari satu ke server yang lain. Itu SSH, 23 itu telnet. Nah, telnet ini provides command line interface. Jadi dia menunjukkan perintah dari line interface for communication with a remote server and transmit using clear text. Jadi dia itu tidak punya enkripsi,
which is dia juga termasuk bahaya karena dia nggak punya enkripsi. Itu berbahaya, rentan terhadap serangan dari cyber attack. Lalu ada port 631 atau CUPS, itu dia mengizinkan komputer untuk mencetak server, print server. System running CUPS can accept print jobs from clients. Jadi dia dapat menerima perintah dari klien secara langsung menggunakan IPP atau Internet Printing Protocol. 31 yes. Research the vulnerabilities associated with each of these open port. Oke, jadi kita mencari beberapa kerentanan yang terjadi dari beberapa open port tadi. Itu yang pertama itu untuk 22 dan 23, SSH dan Telnet. SSH dan Telnet itu dia didesain untuk mengatur secara remote tentang IP host. Nah, port 23 itu essentially unsafe because the data transferred in plain text. Apalagi 23 tadi telnet yang tidak memiliki enkripsi itu sangat berbahaya. Jadi SSH mewakili port 22 itu memiliki kerentanan akan serangan IP host. Lalu port 23 atau port 23 itu adalah telnet, juga amat rentan karena data yang ditransfer itu plain text dan tidak memiliki enkripsi. Sip. Terakhir, this part can be utilized by cyber criminal perform the following types of malicious activity. Dia dapat melakukan beberapa kejahatan kriminal seperti gain authorized remote access to a host. Dia dapat mengambil alih itu remote access. Jadi dia dapat mengambil alih fungsi atau mengambil alih fungsi jarak jauh untuk local hostnya. Lalu dia juga bisa menyerang backdoors and other types of malicious codes. Dia juga bisa melihat sensitive data dan yang konfidensial. Dia juga dapat perform man in the middle attacks. Dia juga dapat berimpact pada ketersediaannya host service itu sendiri. Dan UDP port 631 itu atau Popular Protocol in TCP IP Networks itu dia, nah, CUPS-nya atau Common Unix Printing System ini modular network printing service for Linux host which allows computer to act as a print server. UPS consists of a print spooler and scheduler filter systems that converts the print data to a format that the printer will understand and a backend system that sends this data to the print service. Nah, ini berbahaya juga dapat memiliki kerentanan karena CUPS atau Common Unix Printing System ini memiliki sifat seperti print server. Jadi dia dapat menerima perintah dari jarak jauh, baik itu dari klien ataupun dari rentannya atau dari penjahat kriminal. Dan dia dapat mengirimkan data-data penting dari desktop yang kita miliki. Send this data to the print device. Unauthorized user may be able to execute arbitrary commands with the privilege of the Nah, jadi penjahat juga dapat mengeksekusi perintah untuk desktop kita. Jadi itulah bahayanya juga atau kerentanannya juga. Oke, step 3, use administrative privilege with Nmap. Oke, tap following command in the scan computer UDP. Remember Ubuntu is case sensitive and enter the password when prompted. Oke, kita akan mengcommand sudo nmap dengan Ubuntu. Sudo nmap su
localhost. Passwordnya itu adalah password. Nah, kita sudah masuk starting nmap 7.8. Di sini terlihat bahwa 997 part itu tertutup dan yang open itu adalah 123 UDP, 631 UDP. Ini yang tadi CUPS, CUPS 5353 UDP. Open filter 0. Oke. Nah, di sini benar yang seperti yang tertera di sini 31 dan 5353 itu terbuka. What UDP port are open? 631 dan 631. Di sini yang open itu 123 631 5353 123 koma 631 5353 631,5353. Describe the purpose of UDP services associated with each port. Nah, di sini yang terbuka tadi ada 631 dan 5353 itu this information is required for IP host to communicate with other. Tadi 631 itu dia sama dengan yang sebelumnya, yaitu adalah sebuah Common Unix Printing System yang mana dia modular network yang prinsipnya itu seperti print server. Oke. Oke, di sini ada 123 di sini adalah nah, di sini 123 masuknya well known port juga, benar. Oke. Ya, di sini the purpose of UDP service associated with each port itu yang tertera adalah dia untuk mengontrol dari di HCP service. Dan di HCP itu adalah manajemen network, manajemen jaringan yang terhubung pada IP networks. Dia dynamically assigns an IP address and other network configuration parameter to host on the network. Dia itu secara dinamis memasuki IP address dan beberapa jaringan konfigurasi parameter dari satu host ke host dari satu host ke jaringan. This information is required for IP host. Nah, informasi ini dibutuhkan oleh IP host untuk berkomunikasi dengan host di IP network yang lain. Nah, oke, lanjut. Oke, what UDP ports are open? Di sini tertulis UDP yang open itu adalah 123, 631, 5353. Nah, masing-masing itu 123 itu adalah NTP atau Network Time Protocol. Network Time Protocol, yang mana Network Time Protocol ini adalah memiliki fungsi untuk sebagai layanan yang digunakan untuk menyingkronkan waktu antara perangkat-perangkat dalam jaringan. Nah, sinkronisasi waktu ini ya penting untuk berbagai keputusan seperti keamanan jaringan, pencatatan fungsi, dan juga pengaturan waktu untuk berbagai aplikasi. Lalu 631 itu seperti yang tadi di atas adalah CUPS atau Common Unix Printing System. Nah, kalau di 631 TCP adalah CUPS. Nah, 631 di UDP itu memiliki fungsi yang memiliki arti adalah sebagai IPP atau Internet Printing Protocol. Memiliki fungsi yang sama sebagai printing server, singkatnya seperti itu. Protokolnya memungkinkan perangkat untuk mengelola percetakan secara jarak jauh
dan berkomunikasi dengan printer dalam jaringan. IPP pengguna dapat mencetak dokumen melalui jaringan, baik lokal melalui internet ataupun internet. Lalu yang terakhir adalah 5353. 553 ini adalah multicast DNS atau MDNS. MDNS dia digunakan sebagai bagian protokol yang memungkinkan perangkat untuk menentukan satu sama lain di jaringan lokal tanpa memerlukan server DNS. Nah, tanpa memerlukan server khusus. Ini sering digunakan untuk menemukan layanan seperti printer atau perangkat streaming dalam jaringan lokal tanpa konfigurasi secara manual. Singkat seperti itu. Ini adalah beberapa port-port yang terbuka. Lalu describe the purpose of the UDP service associated with each port. Nah, tadi 123 itu network time protocol yang mana dia untuk memungkinkan menyinkronkan 123 itu kita tulis untuk menyinkronkan mensinkronkan bahasa agak terbalik. Mensinkronkan itu antara perangkat dan perangkat di jaringan, antara perangkat di jaringan. Lalu 631 itu sebagai Internet Printing Protocol. Yang mana dapat menerima perintah print dari jarak jauh. Nah, yang terakhir itu 5353. Ini berhubungan dengan MDNS. Nah, dialah yang dapat berfungsi untuk mengelola cetakan secara jarak jauh dan dapat melacak untuk berfungsi untuk mengelola pencetakan jarak jauh. Nah, 5353 atau MDNS ini berfungsi sebagai protokol yang memungkinkan perangkat menemukan satu sama lain dalam satu jaringan. Di jaringan tanpa memerlukan server DNS, khusus. Nah, ini kalau MDNS ini dapat kita menggunakan seperti kita dapat menemukan printer online, kita dapat menemukan perangkat streaming di jaringan seperti itu. Nah, itulah purpose of UDP service associated with each port. Nah, beberapa seperti ancaman untuk setiap port yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini sudah dijelaskan. 631 itu mengizinkan cyber attack untuk memberikan penolakan ataupun perizinan pada service and possibly execute arbitrary code. Jadi dia dapat possible untuk mengeksekusi suatu code. Itu bahaya dari 631. 631 dapat mengizinkan cyber attack atau penyerang mengeksekusi kode dari kode penting. Lalu 5353
itu MDNS seperti kita sudah sebutkan itu dapat mengizinkan host tuh. Nah, penyerang itu dapat menarget dari jarak jauh melalui informasi yang disajikan. Karena 5353 adalah multicast domain name system yang mengizinkan host untuk mengubah atau membenarkan IP addresses di jaringan yang kecil, termasuk nama server sendiri. Oke, lanjut lagi. Type the following command in the terminal. Itu kita coba nmap sp localhost. Coba nmap sp localhost. Nmap sp localhost. Nah, kita sudah coba starting nmap untuk localhost. Kita loading. Di sini perintahnya adalah untuk nah, sudah. Dari sini sudah password Persisco. Enggak, udah. Nah, di sini baru terbuka starting nmap, scan timing, bacakan timing. Oke, masih berjalan programnya. Other address for localhost can not shown. Using nmap version detection, which you can use to research vulnerabilities. Oh, dengan command sp ini kita dapat melihat versi apa yang kita gunakan di versi dari setiap command performance version detection logic. Oke, di sini sudah terlihat bahwa di nmap sp localhost. Oke. Nah, setelah itu kita masuk step 4 yaitu capture SSH keys. Kita coba nmap min a localhost. Setelah dapat, oh di sini datanya lebih lengkap ya. Nah, di sini kita bisa melihat data yang diberikan. Jauh SV ini kita bisa melihat data-data lengkap dari setiap versi-versinya, lebih lengkap dan isi timingnya. Oke, Ctrl C. Kita coba, kita masuk ke step 4 yaitu nmap min a localhost. Nah, ini lagi starting. SSH host key. What are the values of HH host key?
Nah, di sini terlihat sedang berjalan. Oke, di sini sudah. Oke, di sini tertera HH Hosky itu 3072 56 68 77 0041. Ini adalah value dari SSH Hosky-nya sendiri. Berarti 3072 56 68 56 68 77 0041. Bisa di copy tak? Oke, bisa di copy tak? Jadi ini adalah value dari SHA-nya. Oke, ini adalah value-nya dari SSH Hosky-nya, yaitu 3072 56 68 yang merupakan LSE, terus ada juga 256 sekian 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 yang merupakan ECDSA, juga ada 256 sampai terakhir 6F itu merupakan di 25519. 25519 betul. Oke, how would an attacker use this information? Nah, informasi seperti ini yang hacker bisa dapatkan atau attacker bisa dapatkan, dapat digunakan untuk untuk mematikan atau untuk bisa mematikan, bisa menyalahgunakan, atau menyalahgunakan remote access dari targetnya. How could you prevent the cyber attacker from stealing key information? Nah, bagaimana cara kita menjaga kode-kode ini untuk melindungi dari atau bahkan mencegah dari adanya cyber attack. Nah, ini kita dapat melakukan yang namanya enskripsi. Kalau kita mungkin biasa uh, login di Gmail tuh biasanya kita ada uh, two times authorization gitu-gitu. Nah, ini juga bisa dapat kita aplikasikan di mana kita dapat bisa mengirimkan suatu kode ataupun suatu kode ataupun suatu sandi yang bisa dikirimkan baik itu ke phone. Jadi kita bisa menggunakan two times authorization atau autentifikasi yang dikirimkan ke email host ataupun bisa melalui bisa melalui email atau bisa melalui nomor telepon. Enter man nmap to command open manual page for nmap utility. Oke, kita bisa mengidentifikasi apa saja isi dari nmap tersendiri dengan man nmap. Kita coba.
Oke, ini sudah done ternyata nih. Memang sedikit lama yang localhost. Kita bisa tuliskan di sini. Nah, jawaban dari value of SSH hotkey di sini setelah kita tunggu untuk nmap untuk kita melakukan program atau nmap localhost, ini kita dapatkan FTP code 230 dengan connectednya sesuai 127.0.0.1. Lalu SSH hotkey-nya, nah ini dia SSH hotkey-nya. Kalau bisa kita copy. Oh, nggak bisa ya. Nah, SSH seperti ini. 256 BE 7D 825E 38DB F3 54 A3 CD itu adalah ACDSA dan juga 256 sekian 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 itu adalah ID 25519. Ini. Oke, lanjut lagi. Hold an attacker is this information. Nah, informasi ini dapat digunakan oleh attacker ataupun hacker untuk mematikan atau menyalahgunakan remote access dari targetnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mencegahnya adalah dengan mengirimkan kode atau two times autentifikasi seperti yang biasa kita mungkin alami ketika kita mau login suatu email ataupun suatu akun, itu bisa dengan two times autentifikasi dengan mengirimkan kodenya baik melalui teks ke phone ataupun email ataupun melalui telepon. Lalu kita coba yang terakhir itu enter man and map manual untuk kita melihat detail dari command and map ini. Command and map. Nah, di sini terlihat jelas bahwa outline dari Nmap reference grid itu adalah ada name, synopsis, description, dan sebagainya. Nah, Nmap ini adalah network exploration tool and security port scanner. Jadi dia yang bisa untuk men-scan ataupun mengidentifikasi dari port itu sendiri. Nmap is an open source tool for network exploration and security auditing. It was designed to rapidly scan large networks, although it works fine against single host. Nmap uses raw IP packets, IP packets in Nova. Oke, bla bla. Nah, the output for Nmap ini adalah list of scan target. Jadi kita seperti tadi kita sudah komen, misalkan tadi kita sudah meng-nmap. Contohnya ini kita dengan nmap localhost A, berarti kita men-scan apa saja yang ada di sana dan ditemukannya beberapa yang open kasih nama gitu ya. Bukan terminal, beberapa port yang open. Nah, seperti itu. Itu di-scan melalui nmap. Oke, summary. Highly ports. Oke, kesimpulannya adalah dari port scanner di Take Open Ports ini terdapat beberapa atau bahkan banyak ports itu yang terbuka fungsinya untuk menjalankan normal komputasi dan komunikasi lingkungan komputer yang dapat membahayakan jalannya komputasi itu sendiri. Seperti contohnya port 21 itu yang termasuk most popular port buat penyerang karena dia didesain untuk transmit and receive files from one host to another. Nah, penyerang itu dapat